Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah karena dia ba'da asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Ahad yang lumayan mendung-mendung ini kita bisa diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka satu silaturahmi, kedua kita ngopi. Apa itu ngopi? Kalau bahasa kita mah ngobrol seputar persiapan MK. MK itu manajemen kurban. Nah, tak kenal maka taruh. Makanya mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi, saling kenal dan saling bertukar pengalaman. Yang tadi MC sampaikan, pertama-tama hadirnya kami di sini bukan sebagai tamu undangan, bukan sebagai narasumber, tapi kita diskusi ngobrol bareng, bertukar pengalaman. Salawat dan salam Allah selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua DKR Masjid Raya tahap 2. Yang terhormat para hadirin, para jemaah, para guru dan para pengurus Porblok, Puri Area tahap 2 dan juga yang lain yang tak bisa saya sebutkan satu. Alhamdulillah, insya Allah pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan beberapa persiapan atau materi yang gunanya tujuannya untuk harapannya mudah-mudahan dengan sharingnya kita ini, dengan kopinya kita ini, pelaksanaan Idul Adha yang mana yang menjadi ibadah rutin, yang mana menjadi ibadah tahunan, semoga yang tadinya lancar tambah lancar lagi. Ya kan apa? Ibadah rutin Idul Adha ini memang sudah sering kita lakukan setiap tahunnya. Namun terkadang ada hal-hal, kendala-kendala atau problem-problem yang terjadi itu lagi begitu. Nah, contohnya hadirnya Juleha di sini adalah Juleha ini adalah organisasi sosial untuk edukasi syiar sembelih halal. Kita kenalan dulu. Jadi kalau kata ada yang orang bilang Juleha nawarin jadal, bukan. Juleha jualan golok, bukan. Juleha ini murni edukasi syiar sembelih halal. Yang mana awal mulanya itu dari Ketua Umum Ustadz Ali Subarka atau Syekh Ali prihatin atas kehalalan dari konsumsi yang ada di masyarakat. Contoh, ketika kita ibadahnya rajin, jemaahnya rajin, kajiannya rajin, tapi yang kita makan, kita belum jelas kehalalannya. Ketika beli ayam di pasar, nah ada yang mati karena sembelihan, ada yang mati karena ketumpuk atau kena air panas. Sedangkan haram hukumnya ketika hewan yang mati bukan karena sembelihan, kan begitu. Kalau kita mungkin di sini kita sharing di pasar itu kan kadang-kadang apalagi di RPH yang ayam yang sering terjadi, ayam sembelih di ratusan atau ribuan, tumpuk. Pertanyaannya, yang ayam kita konsumsi makan itu dagingnya mati karena sembelih atau mati karena ketumpuk atau karena air panas, kan gitu. Nah itu gunanya Juleha. Kedua, ketika mudohi atau sahur kurban, udah patungan, udah berupaya, udah nabung buat beli hewan kurban. Tapi pun kan ketika pelaksanaannya tidak sesuai syar'i, ketika pelaksanaannya sembelihannya maaf gaya gergaji sampai dibacok dan lain-lain, nah itu gimana? Apakah hukumnya, kan gitu ya? Nah di sini kita siar edukasi. Punten sebelumnya bulan-bulan bukan berarti kita menyindir atau menyinggung siapapun, karena ini mah kita sharing yang umumnya sering terjadi kendala-kendala di Idul Adha seperti itu. Nah sebelum kita ke paparan materi, nah ini kita mudah-mudahan kita lihat simak video dulu ya. Nah ini Pak, jelas nggak pakai Kak videonya? Jelas ya? Ini kita sambil acara santai ini, tidak terlalu semina ini. Ini pelaksanaan Idul Adha entah di mana, cuman lucunya Pak, kenapa harus di pinggir kali? Kan gitu. Nah, sampai alhasil ketika sudah nabung capek-capek beli kurban, nah seperti ini. Nah ini
Kendalanya karena persiapan manajemen kurban atau panitia yang mungkin tidak ada persiapan atau asal atau mungkin dadakan lah, nekat, belum biasa atau belum pernah, ya udah kita berani-beraniin deh, gitu ya. Nah ini contohnya salah satunya nih. Pelaksanaan dilakukan di dekat pinggir kali. Nah itu. Oke, kita next selanjutnya. Kita sambil acara santai aja. Nah ini Pak. Kalau gitu kelihatan ya? Kelihatan tidak? Nanti kita diskusi, kita harus dulu diskusi apa aja kiat-kiat yang harus dihindari. Gimana sih tanda-tandanya sapi kalau mengamuk? Gimana sih tanda-tandanya kalau sapi kalau stres? Nah ini harus terjadi Pak Bro. Inilah yang bisa pakai perhitungan Pak. Langsung di jackpot ya kan? Banyak kendala nih. Nah ini juga ada Pak nih. Di sini kita bisa lihat yang eksekusinya lihat nyeker, tuh adabnya layak sapi diinjak. Kalau sunnah bukan begitu nanti kita jelaskan. Yang sapi yang berlomba maaf ya. Darah di mana-mana ini dari kebersihan aja udah steril. Darah di mana-mana nyeker. Nah. Lalu ada lagi nih Pak. Nah, ini tindakan profesional. Kita bisa lihat dari pakaiannya. Sedangkan Pak, cara menyembelihnya begitu. Digodok itu bukan bagian leher yang sembelih rahang. Nah, lalu yang kurang etisnya nanti terakhir. Yang kurang etisnya, ini orang-orang yang kita lihat dari penampilannya ini orang-orang hebat. Pakaian sudah elit lah, kalau kata tim bola elit. Nah tapi lucunya, nah ini lucunya ini kalau perhatikan cuma sebentar nih. Si eksekutor sudah balik lagi, langsung selfie dulu dengan gagangnya. Lihat, tuh, ya. Kayaknya wah, bukannya ibadah tapi kayaknya pengen bangga gitu kan. Habis motong sampai gede gitu ya. Padahal minimal ketika kita setelah menyembelih, mudowi atau si eksekutor membaca inna sholati wa nusuki wa manaya wa mati lillahi minimal seperti itulah doanya yang dibaca. Mudah-mudahan harapannya ibadahnya diterima. Nah ini Pak, ini orang bilang kalau orang kampung atau yang nggak bilang sapinya punya ilmu kebal ya. Sapinya wah tergerak ke Banten, Semarang, enak tahu mah, kan? Atau oh ini mah bukannya cat ikhlas, malam bukannya cat ikhlas. Inilah mitos-mitos yang terjadi pada masyarakat. Padahal Pak, kendalanya sekali lagi di sini kita punten ya, teman-teman. Saya nggak bermaksud minum siapapun. Kita di sini mau dalam edukasi. Kendala di DKM salah satunya yang sering terjadi punten senioritas. Senioritas dalam artian ketika yang sudah sepuh, ketika yang sudah lama tidak mau digantikan dengan yang muda atau tidak mau cari penggantinya. Kenapa? Karena kata agama pun Pak, semakin bertambah usia semakin lemah tangan menggenggam. Nah artinya tenaga sudah makin gak ada. Ini kan yang motong abah-abah semua Pak, perhatikan. Tuh, lihat si lehernya ngikut pisau. Jadi Pak, cara motong itu tidak hanya tajamnya pisau, ada 4 poin yang nanti sukses saya motong. Pisau setajam apapun kalau yang 3 lainnya nggak sesuai, kendor Pak, kayak pisau kumpul jadinya. Bisa lihat kan? Digodok, digodok. Pak, gimana kalau dari godok gini boleh Pak enggak? Bisa, boleh. Syarat rukunnya itu terputuskan 4 urat saluran. Cuman akan berpengaruhnya ke apa? 1, tidak ihsan. Kedua, ketika hewan stres, ketika hewan tidak dipotong secara cepat, apa tujuan sembelih? Tujuan sembelih adalah mengeluarkan darah dari dalam tubuh. Ketika hewan mati ditusuk dibunuh, darah akan tetap mengendap. Itu yang akan terjadi pembusukan dan terjadi najis di dalam hewan. Ketika disembelih, diambil dari 4 saluran lehernya, dari pada cek, akan terputus saluran makan, saluran napas dan saluran darahnya. Jadi ketika sapi mungkin atau domba dipotong suka ngok, ya kan? Di itu dia otak memerintah, otak hewan itu memerintah
bahwa wah ini saya mau bernapas ibaratnya, saya mau mengeluarkan darah tapi kok nggak bisa. Akhirnya dia tetap mau tujuan mompa itu adalah mengeluarkan darah dari ujung kaki sampai terus. Nah itu yang bikin steril, yang bikin, karena ketika hewan bukan lakukan sendiri, darahnya akan tetap menggumpal begitu di dalam daging. Kadang-kadang kalau kita punten lihat makan ayam, makan apa, kadang-kadang suka ada masih merah-merahnya Pak. Pertanyaannya kenapa kok bisa sih ada merah-merahnya? Apa nyucinya kurang bersih apa gimana? Mungkin cara sembelihannya kurang maksimal, jadi ada masih darah yang ada dalam daging. Nah ini kita lagi Pak. Nah ini Pak yang motong sudah 10 lagi. Punten, tapi mohon maaf ya, kita tidak bicara usia di sini, kita tidak bicara contoh hal-hal kejadian. Di sini Pak untuk semuanya alhamdulillah Pak sudah syar'i secara adat, karena Idul Adha atau menyembelih hewan itu adalah suatu ibadah. Sudah pakai peci, celana sudah panjang, sudah tutup aurat. Cuman saya Pak lihat iris berapa kali irisan itu? Digergaji enggak? Nah, terus ya. Nah, seperti itu. Kita ulang lagi ya. Ini kalau dibilang kasar membacok enggak, digergaji enggak. Cuman sayangnya Pak. Nah, ihsan itu karena dalil sembelihan patokannya tenangkan hewannya, tajamkan pisaunya, lakukan dengan cepat. Dalil sembelihan. Ketika yang punya poin itu terlaksana, insya Allah syar'i, lalu hewannya pun insya Allah dagingnya kualitasnya bagus. Nah, ini benar perang, nggak kasar. Cuma bukan begitu caranya. Iris, lepas lagi berapa kali sembelihan. Kenapa menyembelih tidak boleh 2 kali? Atau ketika pisau diangkat tidak boleh disembelih lagi? Karena ketika kita menyembelih 2 kali, ketika sudah menyembelih pisau diangkat, oh langsung sembelih lagi. Sama aja kita menyembelih bangkai Pak. Itu dalilnya. Ketika hewan disembelih, kenapa tidak boleh balik? Sembelihan pertama hewan sudah mati atau sakaratul maut, disembelih lagi, itu yang sembelih kita bangkai. Berarti kita makan bangkai, gitu patokannya. Nah ini Pak yang saya bilang, pisau tidak harus bukan hanya faktor pisau yang tajam, tapi faktor lain pun yang mempengaruhi tentang bagusnya sembelihan. Di sini kita lihat Pak, operator pemegang kepalanya atau yang nugas pemegang kepalanya melamun Pak, meleng. Nah, baiknya itu sebenarnya kepala diikat, tapi kalau memang tidak ada patok, kalau dipegang boleh. Cuman yang pegangnya harus jangan melamun lah. Lihat, ini operatornya meleng, melamun. Nah, entah itu punya dendam apa itu ya ustadznya, nggak tahu dah. Jadi sengaja itu kan dilepasin, alam itu Pak. Nah ini ya, yang lebih jelas nih. Ini pemotongnya udah bagus, Pak Ustadznya udah rapi, udah siapin, pakai peci, celana panjang, udah adabnya udah bagus insya Allah. Karena nyembelih itu seperti ibadah Pak. Jangan pakai celana pendek, neker, pakai lepong, gimana kesannya orang bagus ya. Nah, pisau udah bagus, posisi bagus, dilepas atau melamun. Loh, ya kan? Namanya kita masih bapak Gitu, khawatirnya bukan sebagai contoh, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi jangan sampai terjadi, gitu. Gitu ya. Nah, kita lanjut next. Nah ini lebih ekstrim Pak nih. Ini punten DKM yang suka makin jadal tamu atau LPH. Takbir katanya pada suaranya. Kaki dengan jangka diangkat, dia pakai celana pendek, kerepong. Nah, dijilat lagi itu darah. Itu apa-apaan maksudnya? Kan dari itu najis. Ya, nah itu begal benar. Ya, lucunya punten. Ini ada aja DKM yang manggil orang begini. Itulah karena kurangnya wawasan, kurangnya ilmu. Ya kan? Edukasi yang bagus itu punten. Bagusnya itu setiap DKM mandiri. Setiap DKM minimal sudah paham ilmunya, sudah bisa, ada yang bisa nyembelihnya, sudah biasa resepnya, sudah paham ini, jadi tidak usah manggil orang luar. Nah ini kalau terjadi sekali lagi ya, nah kita cek nih. Ngeri, takbir katanya dalam jangka kaki diangkat, dibacok langsung ditinggal. Nah, dijilat itu dijilat darahnya. Ih, alhamdulillah. Ya. Itulah. Nah, ini lucu Pak.
Nah, mudah-mudahan tidak akan terjadi di sini. Ketika nyembeli, ini yang muda. Nah, ini bagian yang muda nih. Ketika yang muda dikasih kepercayaan, nyembeli, alhasil kesiapan jam terbang pengalamannya kurang. Nyembeli udah siap, pisaunya patah. Nah, itu yang lucunya kenapa didiemin? Nah, Pak, kan kalau begini bagaimana? Harusnya ketika begini langsung eksekusi dengan pisau lain. Bukan mundur kali, langsung secepat-cepatnya eksekusi pisau lain. Ini dia didiemin, melamun, spesialis kalau kata orang sekarang mah. Bingung, tuh dengan santai. Lu santai dulu, ya. Mudah-mudahan sih tidak terjadi ya. Nanti ada video sambingannya kalau nggak salah, nanti ada video sambingannya. Nah ini Pak, nah ini punten, kita nggak bicara usia, nggak bicara umur punten, kita sini contoh. Ini senioritas Pak, ini bukan sapi mati, ini ceritanya dia sapi jadi eksekutor, pakai pisau ke mempan, saking kesenangan dia dibacok ke kapak. Ini sapi hidup. Kalau ada suara, terdengar suaranya ini warga situ bilang, bang, udah bang, itu kasihan, astagfirullah kalau ada suaranya. Nah ini mute sih, nggak ada suaranya. Jadi dia bukan disembelih, dibacok seperti itu. Dengan bungisnya, dengan nafsunya. Yang lainnya itulah. Makanya salah satu tanda zaman adalah mencabut ilmu, diwafatkan para ulama dan sebagainya. Ini ketika ada kesalahan semua dia menonton kan. Nah ini yang sering terjadi nih, yang harus dihindari ya. Pertama tidak boleh mengikat kaki sapi dengan bambu, kalau bisa dihindari Pak. Kalau memang di sini sudah tidak ada, alhamdulillah. Kalau ada kita buat tahun ini gitu. Mengikat kaki sapi dengan kayu sudah tidak perlu. Karena kenapa? Ketika disembelih sapi itu perlu memompa darah. Makanya kalau kakinya kelonjotan itu sebagai dia motivasi memompa darah supaya darah cepat keluar maksimal seperti itu. Ketika kakinya diikat dia memompanya gimana? Kan gitu. Ya, salah satu alasan kenapa sih kaki nggak boleh diikat? Ketika hewan disembelih, kadang-kadang kakinya kelonjotan. Itu untuk cara dia memompa darah dan dalam tubuh keluar. Seperti itu. Nah ini pelaksanaan ini mudah-mudahan dihindari. Pertama dari kaki tidak boleh diikat. Ini dari penggunaan kayu yang menekatkan kaki sapi. Kalau di sini sudah tidak ada, alhamdulillah. Ini mah punten tidak termasuk menyinggung, jangan salah paham. Kita mau bicara tentang hal kejadian yang mungkin terjadi di DKM seperti itu. Nah ini ya yang perlu kita hindari ya. Nah lalu tidak pakai sarung tangan Pak. Nah ini kalau minuman bisa pakai safety lah untuk membeli. Nah ini pakai celana pendek. Boleh aja santai, cuma kayaknya kesannya kurang gitu ya. Nah menutupi dengan daun atau dengan kardus, alasannya kenapa ada nanti. Nah sambil merokok Pak yang nyeset. Emang enak sih enak, cuma kan terkontaminasi Pak daging konsumsinya. Abunya tuh sambil enak kan merokan. Nah cuma di sini kan kontaminasi daging yang kurang bagus. Makanya ketika bagian nyeset, bagian timbang, kalau bisa hindari untuk merokok. Kalau mau merokok gantian samping dulu bentar, ya. Kita kalau untungnya abunya masuk daging kan lumayan Pak. Itu gitu Pak. Jadi kayak Pak. Emang enak. Abu sekarang bukan seset. Emang enak ketika nyeset enak ya sambil rokok. Cuman Jadi cari nggak boleh ngerokok. kalau bisa maaf dan nyeset satu merokok dulu pusing kena darah samping dulu gantian kalau bisa. Itu saya pakai nulis. Nah ini Pak, ini kita sekarang bicara yang muda. Nah, jadi punten makanya nggak ada bermaksud genre ya atau menyalahkan yang tua bukan. Nih, ini yang muda Pak. Peci udah benar, salahnya gimana? Celana pendek. Ada salah satu ada memotor. Yang kedua ini yang muda, jadi nggak hanya yang tua terus tenaganya kurang. Yang muda tuh lihat, tuh sampai digergaji, maju mundur. Kesalahannya apa? Leher ada megang telat baru kasih tahu. Lalu tangan sendiri lagi ada. Yang melima ketika kalau kidal Pak usahakan dua tangan kalau kidal. Kalau memang tangan kiri usahakan dua tangan megangnya adab. Karena menulis seperti ibadah. Jangan sampai kita tangan kiri, dulu tangan kiri.
Nah ini kenapa sih sapinya ngempang? Ini kan muda, tenaganya kuat. Kembali lagi, menyembelih tidak hanya pisau tajam. Nah digodot terus ya kan. Nah, sampai, nah termasuk yang baju belang-belang itu sebenarnya pegang buntut nggak manfaat. Narik buntut, pegang buntut nggak manfaat. Gimana supaya sapi tenang nggak bangun lagi? Nanti ada kita kasih triknya. Ya kan udah boleh udah tukar pisau. Wah itu nangis saya korban kalau paham ilmu agamanya. Nah ini satu kejadian Pak kalau pakai alat ya. Tuh. Jangan sampai dulu ada yang mau ibadah jadi musibah. Walaupun qadarullah setidaknya kita ikhtiar upaya hindarilah kita bisa safety. Nah ini Pak, ini salah satu yang ada di RPH. Pak Ustadz ini nyembelih benar, udah pakai apa? Udah pakai peci, tangan panjang. Nah, cuma ini Pak kendalanya nih, tuh penyakitnya di RPH kurang keras ya. Ini namanya sneaking Pak, tusuk jantung. Jadi di sini sambil dijelaskan dalam video. Kadang-kadang Pak, kalau orang lewat tenaga jadal, tenaga luar, kadang-kadang jadal itu Pak sehari bisa 2 tempat, 3 tempat. Dia pengen buru-buru beres kerjaannya Pak. Nah ini nyembelihnya hewan belum mati, lalu sama si jadal sticking, tusuk jantung dari leher masuk dalam, tujuannya supaya cepat mati. Nah iseng jadal ya, tusuk jantungnya. Namanya teknik sticking. Harap kenapa? Berarti harapnya hewan itu bukan mati karena sembelihan. Hewan itu mati karena ditusuk jantung, dibunuh betul. Nah, perihal mitos-mitos yang sering terjadi, Pak yang motongnya nih, Pak Ustadz ini atau Bapak ini bau, yang memang enggak. Nah, mitos yang sering terjadi. Lalu yang kedua, seperti yang tadi yang teknik sticking, tidak hewan yang mati selain sembelihan haram. Karena kenapa? Wah ini yang menyembelihnya Bapak ini, kok lama matinya sih? Pak, ketika juru sembelih tugasnya hanya menyembelih selesai. Terakhir paling banter, juru sembelih tugasnya mengecek kematian hewan, mengecek memastikan status kematian hewan. Perihal hewan mati lama atau enggak, itu urusan Allah yang punya urusan sama Malaikat Israel. Jadi hilangkan mitos, matinya lama banget, ini kayaknya, nah gitu kan, sampai bangun lagi. Jangan aneh Pak. Karena tiap hewan daya tahan tubuhnya, salurannya dan lainnya berbeda-beda seperti itu ya. Jadi mitos-mitos yang kayak wah ini matinya lama, nggak bisa nyembelihnya. Wah ini mah dagingnya bau, kayaknya nyembelihnya nggak bisa. Nah, bukan. Nah sambil kita ini lagi, nanti sambil sesi tanya jawab. Banyak contohnya ya. Nah ini Pak, ini lawannya yang tadi ya. Ketika juru sembelih terjadi hal yang diinginkan, dia apa yang dilakukan? Nah kita ulang lagi nih. Ini lawannya yang video yang pertama. Ketika terjadi musibah atau hal yang diinginkan, dia pisau tumpul Pak. Pakai putus, nah langsung ambil pisau kedua seperti itu. Itu namanya matang persiapannya. Jadi persiapannya matang, dia tidak hanya asal motong gampang, potong di leher sebelah mana, kan gitu. Nah sekali lagi ya, nah, ini dia benar persiapan matang. Celananya panjang, pakai peci, pakai safety sarung tangan, lalu pakai sepatu buat, berbeda dengan yang pertama nakodanya. Ketika dia ini kan pengaruh loh, yang tahu. Pisau copot, dia langsung ambil pisau kedua. Nah itulah harusnya seperti itu. Pak ini 2 kali, bukan menyembelih 2 kali, tapi terjadi musibah, lakukanlah sembelih dengan cepat. Ketika hewan dipotong tidak mati atau ada yang tidak terputus, bukan menyembelih 2 kali, namanya koreksi. Bedakan. Nah, kita menyembelih hewan ada 4 saluran, ada 2 yang misalkan tidak terputus nih. Bukan sembelih 2 kali, kita lakukan koreksi. Lakukan dengan cepat, segera putuskan. Tujuannya kenapa? Ketika hewan ini tidak diputuskan salurannya atau ada yang belum terputus didiamkan, matinya lama akan lebih menyiksa seperti itu. Jadi segera disegerakan.
Nah ini, punten. Ini salah satu contoh, bukannya ini saya Pak. Selesai. Kenapa pisau saya tahan dulu? Itu namanya koreksi. Saya melihat, mengecek, memastikan 4 saluran sudah terputus apa belum. Hulkumnya, matinya, merjennya sudah terputus apa belum. Ketika sudah terputus, baru diangkat. Nah, kenapa salah satunya kita hindari kalau di kampung menutup dengan daun, menutup dengan kardus? Kenapa? Betul, positif tujuan utamanya sepeda tidak muncrat, tidak kemana-mana. Tapi di satu sisi Pak, beli wah sejauh seperti ini nggak kelihatan, uratnya tetap semua apa belum? Itu alasannya. Nah ya di sini kita perhatikan betul sekali lagi. Nah kita ambil bagian, nah saya tahan dulu situ, dicek, udah putus selesai. Nanti ini juga termasuk materi, kita cari video-video ini pembelajaran. Nah ini Pak, teknik perobokan. Tidak usah banyak orang, ketika sapi cukup digeser. Nanti kalau memang udah paham, udah tahu, udah dipraktekkan, alhamdulillah. Gaya geser kayak paling populer Pak sekarang. Karena titik lemahnya sapi, hewan, ada syarat di dekat pundak kalau kata manusia, sama di selangkangan kaki. Jadi ketika ada sapi sudah jatuh, nggak usah ditarik buntut, nggak usah diperjong segala macam, tarik selangkangan kakinya, selesai. Nah ini nih selangkangan kaki yang diambil. Jadi masa banyak-banyak harus tarik buntut, unfaedah sebenarnya, nggak manfaat, ya kan? Tuh, itu ada titik. Tarik aja di selangkangannya. Ini nih yang jadi masalah nih. Betul, ya? Yang jadi masalah teh. Di urang teh jelas ya. Selangkangan kayak gimana tuh Pak? Oh ini, pinjam. oh ini ya, kurang-kurang ini ya? Pinjam. Nah, Kurang jelas ya? Nah ini, bukan dulu. pinjam gitu. Nah, ketika sapi sudah jatuh atau sudah masuk rombongan Pak, nggak usah terjun rame-rame, satu orang tarik selangkangannya. Itu kan udah pas tuh selangkangannya, dikepeknya gelambir di selangkangan. Tarik belakang, tekan. Insya Allah lemas sapi Pak, nggak bangun lagi di selangkangan. Nah seperti ini. Makanya kenapa dia sudah paling populer sekarang? Dia simple. Kelihatan nggak? Ini ya. Kenal nggak? Ada. Nah, kalau titik itu memang. Nah, ketika di situ ditekan, ada tekanan, roboh sapi. Pinggang ya. Kalau kata orang mah manusia ulatnya apa yang dihajar? Banyakan mah kaki ditarik ya. Kalau ulatnya dihajar. Nah ini bagian ini ya. Nah, kok bisa sih cuma di pinggang di selesai? Nah, Oh iya. tuh di bagian sini dia tarik ini kan tarik ke tangan. Ya kan, simpelkan yang diikat hanya kaki depan, kaki belakang, satu-satu masa dua-dua. Kenapa? Biar waktu disembelih si sapi bisa ngecek, bisa memompa darah dengan maksimal. Beda Pak, ketika darah keluar bagus, keluar sembelihan bagus, hasil dagingnya pun beda pasti. Nah ini punten, ini saya juga di LPH sama yang saya lakukan ketika menyembelih domba pun selalu lakukan koreksi. Tidak usah kita, nah koreksi dulu, kita dulu sudah terputus atau belum. Kalau yang bisa dilihat ada 2 saluran memancarkan darah. Nah, ada 2 saluran itu memancarkan darah. Nah ini kayak dorong. Lihat 2 saluran memancarkan darah. Nah ketika udah pasti baru kita lepas. Jadi seperti itu dia masuk buru-buru. Nah ini pun sama. Ketika bukan di RPH, ini waktu di kampung waktu orang nikah punya orang tua. Ya Pak, apa? Nah, selesai itu. Selesai tahan dulu pisaunya, sudah diangkat. Kenapa apa? Ketika 2 saluran udah jelas memancar, udah putus semua, baru kita angkat.
Jadi tidak usah berburu-buru. Nah, iya pisau ya. Kecil nanti kita bahas pisau kan. Selesai. Nggak dibodoh tak, nggak pakai gergaji. Bukan kalau katanya kalau jelas ada saluran mancat dua ya, kita saya juga ada saluran mancat dua kan, seperti itu Pak. Biarkan darah habis maksimal. Karena kenapa? Ketika darah habis maksimal, insya Allah kualitas daging akan segar. Nah ini nanti sedikit Pak, ketika mengasah pisau, ketika mengasah, usahakan sampai ketemu yang namanya bul. Bul ini seperti ini Pak. Nah kalau kata pensil itu udah keluar ininya. Lihat, ada semacam garis ini ya. Nah ini, kadang-kadang kalau orang asal-asal konsren nggak maksimal, harus baru ketemu bul ini. Nah itu baru Pak, tajam. Nah ini juga sama punten potong sapi di kandang. Selalu saya tahan dulu, saya koreksi dulu. Nah ini kayak gini dia tarik, beda dengan tadi ya. Kalau ini dia tarik dari bawah kita ambil ke atas. Nanti kita juga berbagi teknik sembelihan. Nah saya tahan dulu kan pisau. Ketika sudah terputus 4 saluran baru dilepas. Nah ini juga namanya bul Pak. Ketika mengasah minimal harus ketemu seperti ini, baru tajam maksimal. Jadi ketika asah 1, 2, 3, 1, 2, 3 itu belum maksimal, kadang-kadang tajam semu. Berat Pak, kelihatan sapi berat. Yang mungkin sudah nyembelih sapi pasti ngerasain. Kayak angkat beban sekitar 30-40 kilo, berat kelihatan sapi itu. Makanya orang suka gedeng-gedeng, kelihatannya sembelih tinggal begini, bukan berat kelihatan sapi Pak. Sebenarnya yang berat itu kulitnya. Kalau ketika pisau kena daging pasti jalan. Yang PR-nya itu membuka kulit pertama begitu. Nah sampai sini dulu Pak, mungkin ada yang mau tanyakan? Monggo yang mau tanyakan. Ini sudah ngopi santai ini. Barangkali ada yang mau tanyakan atau kita sambil diskusi santai ya, sebelum kita ke materi sedikit. Dia pasangan. Oke juga kita ya. Makanya kita berjalan dulu Pak ya, kita berjalan dulu. Nah ini kali Pak sekali lagi, ada pertanyaan kemarin. Juleha ini sekali lagi adalah organisasi nasional yang sudah berbadan hukum, Menkumhamnya, perkumpulan resmi, diakui, dan juga tugas utamanya adalah siar edukasi sosial kepada instansi masyarakat dan DKM. Begitu. Lalu kalau memang ada dimintain tolong untuk bantu DKM atau instansi memotong, itu beda lagi, namanya NI manajemen kurban. Setiap kurban itu ada pelatihan, ada edukasi, ada siar sembelih halal, ada juga yang bagian tim dimintain tolong, itu beda-beda. Jadi Julema murni atau siar sembelih halal. Nah ini kebetulan mungkin sudah hafal ketuanya itu pada di Nur Salim di tahap 1. Kita di-SK-kan diresmikan per tanggal 8 Februari kemarin 2026. Karena kenapa tahapan Julema itu Pak ada 3. Yang pertama Dewan Perwakilan Pusat, itu pusatnya mungkin di Google atau di YouTube bisa dilihat, bisa kali sebutkan. Lalu DPW Dewan Perwakilan Provinsi. Nah terakhir kita di DPD. Bogor sendiri Pak, Punten ada 2. Makanya ada yang bilang Pak Ustaz Saiful di Bogor Raya di kota. Karena kata beliau Pak Ustaz Rahmat di Bogor kota sebagai ketua, sekarang sudah diganti, periode sudah habis. Kalau kita di kabupaten gitu. Nah kenapa kita siap edukasi mengenalkan ke masyarakat? Minimal kita berbagi informasi, berbagi pengalaman. Juga DPD Kabupaten Bogor Kabupaten itu luas Pak, 40 kecamatan dari Bukit sampai Bukit Sari gitu. Nah ini kita sedikit materi ya. Untuk para panitia kurban ini bukan sekedar tugas, ini amanah. Satu kesalahan kecil bisa berdampak pada kehalalan, dan sebagai panitia kita memegang amanah besar itu. Jadi gitu. Jadi ketika kita dapat tugas atau ada pelaksanaan Idul Adha, ini bukan sekedar memotong, tapi ini amanah tanggung jawab yang diserahkan oleh Mudowi atau sumber kurban, diminta pada panitia untuk pelaksanaannya. Nah perlu persiapan dan
pasti Pak ya. Lalu yang kedua melakukan pendataan kepanitiaan. Karena kenapa Pak? Panitia kalau nggak data atau diajak seikhlasnya semaunya, kadang-kadang Pak ketika pelaksanaan kalau nggak beres turun teratur, udah zuhur, kerjaan masih banyak, daging pulang langsung berantakan, sholat kok pulang dulu ya, ada acara ini segala macam kan seperti itu. Itu Pak yang bikin lama pembagian bisa sampai maghrib, bisa sampai sore. Nah itu mungkin masing-masing DKM udah bikin seluruh ya, bukan kayaknya bisa rawat aja. Nah ini sedikit mungkin. Panitia tertutup bedanya dengan panitia terbuka. Pak, kalau panitia tertutup itu paling memang memilih orang atau tugas panitia sesuai kompetensinya. Misalkan yang bagian sembelih kira-kira oh Pak Ustadz ini biasa sembelih nih. Nah, oh bagian sisa siapa? Oh Pak Ustadz ini atau Bapak ini suka nyeset sapi atau bagian turunin sapi udah biasa begitu. Itu panitia tertutup dipilih sesuai kompetensi atau keahliannya. Kalau panitia terbuka Pak, itu mah siapa aja mau. Yang mau bantuin silakan datanglah ke masjid hari H begitu. Sedangkan Pak kadang-kadang kalau panitia terbuka itu lemahnya betul acak-acakan Pak. Kadang-kadang dari daging kan capek megang bagian ini aja, geser. Geser capek kita ikut bagian bungkusin aja. Jadi nggak ada tanggung jawab dari tugas khusus seperti itu. Cuman ketika panitia terbuka, enaknya guyup semua dikeroyok. Cuman bedanya itu ketika penugasannya nggak jelas. Jadi ada dua opsi, bisa panitia tertutup, bisa panitia terbuka. Nah ini kita lewat aja di. Nah ini Pak syarat untuk jadi juru sembelih sesuai SKKMI Standar Kompetensi Kerja Nasional Desa nomor 127 tahun 2022. Satu, menerapkan syariat Islam yang tadi seperti dari cara berpakaian, cara sembelih. Kedua, melakukan kondisi pekerjaan, menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja, menerapkan teknik sanitasi kebersihan utama, menjaga peralatan penyembelihan. Nah ini melakukan pemeriksaan fisik hewan itu cacat apa tidak dan sebagainya, usia sudah cukup umur apa tidak. Lalu menetapkan kesiapan hewan untuk sembelih, kira-kira hewan itu layak disembelih dan lain-lain. Menerapkan teknik penyembelihan, memeriksa kelayakan proses sembelihan dan menetapkan status kematian. Ini minimal yang harus juru sembelih bisa Pak. Ini nggak hanya selesai motong selesai. Ini minimal inilah 10 poin ini yang harus dikuasai juru sembelih. Nah ini Juleha juru sembelih halal bukan sekedar tukang potong, melainkan penjaga amanah kehalalan. Jadi itu kita bantu, jadi jangan langsung potong selesai, sedangkan kita nggak jelas. Ya, gitu ya. Nah ini kita lewat aja. Syarat penyembelih, satu, beragama Islam, balik atau mumayyiz, berakal sehat, memahami tata cara penyembelihan, terampil menggunakan pisau dan bersikap pisah terhadap hewan Pak. Nah ini salah satu syaratnya. Nah ini Pak yang sering terjadi kadang-kadang kendala di jelas nggak? Kurang jelas ya? Kulit dan kepala dijual. Nah ini jumhur ulama menyatakan hukumnya makruh mendekati haram. Sesuai dengan hadis, siapa yang menjual kulit hewan kurban yang boleh dijual kurban. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi, kecuali dihadiahkan kepada kulit boleh kali ya? atau dimanfaatkan maka Kulit dibolehkan. yang buat Menurut mazhab Hanafi, kulit hewan kurban boleh dijual dan uangnya disedekahkan. Kemudian uang tersebut diberikan kepada sesuatu yang bermanfaat bagi kebutuhan rumah tangga untuk yang membutuhkan faktor tradisi gitu ya. Jadi kalaupun DKM memakai dan juru sembelih, upayakan jangan sampai ada akad. Oh boleh sekian, tapi kepala buat saya ya. Oh boleh sekian, tapi kulit saya bawa ya. Oh boleh sekian, tapi kaki saya bawa ya. Upayakan jangan sampai ada itu Pak, batal kurbannya. Karena kenapa batal kurbannya? Pak, namanya orang kurban menyerahkan kepada DKM itu sapi utuh Pak, dari kaki kepala utuh. Nggak mungkin orang kurban kepalanya nggak ada, kan begitu? Ya. Nah lanjut, ini terakhir sudah dekat. Hal-hal yang harus diperhatikan saat pelaksanaan kurban: mempertimbangkan usia, kesehatan dan jenis kelamin. Nah, kenapa yang lebih diproteskan harus yang jantan Pak? Karena kalau yang betina Pak, bukan perihal apa? Untuk produksi edukasi ya. Kalau yang betinanya populasi sedikit itu bisa jadi punahan nanti kalau terus dilakukan. Lalu yang kedua, dilarang menggerakkan hewan kurban saat mengiringi tempat penjabatan. Nah, jadi kalau misalnya Pak, hewan itu kita tenangkan, jangan sampai diarah, bikin stres. Nah, mengarah hewan kurban sekitar lingkungan sekolah, sekitar lingkungan lokasi,
terlalu lama menunggu sohibul kurban. Nah ini kadang-kadang sering terjadi Pak. Sementara hewan kurban dalam keadaan lumpuh dan terikat. Pak, ketika kita membeli hewan kurban khusus sapi, biasakan di briefing dulu Pak mudhohi atau sohibul kurbannya. Pak, Bapak urutan nomor 1 siap-siap ya, minimal 15 menit sudah ada di lokasi. Jangan sampai hewan sudah dilumpuhin, jaga udah nungguin, tim udah ngikat, dandan dulu, masih di jalan, dan kunci motor dulu. Kenapa Pak? Yang bikin lambat fatalnya seperti itu. 15 menit tunggu, 30 menit tunggu, estafet, waktu berjalan. Makin lama makin siang, makin sore. Akhirnya daging dibagiinnya ntar sore kemalaman. Kan begitu. Ini pernah di briefing mudhohinya atau sebelum kurbannya. Terlalu banyak orang yang berkumpul untuk menyaksikan proses penyembelihan yang berakibat timbulnya kegaduhan dan ricuh Pak. Makin banyak orang bukan makin bagus. Sapi stres, sapi itu hewan koloni. Dia butuh temannya yang sejenis supaya tenang. Ketika sapi pertama dilumpuhkan lancar, kedua dilumpuhkan lancar, sudah lancar, sapi ketiga keempat kadang-kadang agak susah. Kenapa? Satu, dia udah nyium darah di tempat penciuman di sembelihannya. Kedua, dia udah stres, kemudian makin berkurang. Yang patah lagi Pak, kadang-kadang secara agama mengasah dekat hewan kurban itu berkali-kali secara agama. Secara akademik itu mengganggu frekuensinya, mengganggu telinga hewan. Jadi hewan itu stres. Hewan nggak tahu jagal megang pisau, hewan nggak tahu jagal megang apa. Cuman hewan tahu ketika seng, dia dengar nih, wah saya mau sembelih pisau, begitu. Kita pegang pisau, kita pegang pedang, semua hewan nggak tahu, nggak ngerti. Ngertinya ketika ini Pak. Nah, makanya dilarang kan di agama itu mengasah dekat hewan karena dibilangnya membunuh berkali-kali. Nah, ini Pak. Nah, ngeri Pak hewan gini, ya kan? Kalau kita manusia Pak, lihat orang dekat tentara di kokang Pak, pistol, kita dengerin kan, takut nyasar aja. Sama kayak begitu mungkin. Lanjut ya. Oke, sedikit lagi nih. Prosesi adat dan kurang minta waktu sementara hewan kurban dalam keadaan lumpuh. Nah ini Pak, sedikit kita samakan persepsi. Ada yang mungkin suka ngeliat potong domba, potong sapi pakai kain putih, pakai kembang, pakai ini Pak. Itu mah budaya. Kita samakan persepsi budaya. Jangan dibilang bid'ah. Itu mah budaya, kita hargai karena kita ada kebinekaan. Kenapa? Mungkin tujuannya positif, ingin menyenangkan hewannya dulu, ingin membuat hewannya tenang dulu. Karena ketika hewan tenang, hewan senang, insya Allah kan sebenarnya mudah Pak. Ketika sebenarnya mudah, insya Allah kualitas dagingnya bagus seperti itu. Jadi jangan dulu ini beda, pakai daun, pakai apa kayak begini jangan. Kita menghargai aja. Pak, bagaimana kalau kita yang potongnya? Ya kita dengan syariat kita aja, baca daun Quran kita yang kita biasa pakai. Ya kecuali udah nyaman-nyaman di luar kamar, lalu saya kalau masih di kain putih dikembangin itu mah masih budaya lah, kita anggap gitu ya. Benar-benar salah persepsi. Menarik atau menekan hewan matakan atau kurban. Nah ini Pak, menghadap kiblat sunnah, jangan salah kaprah. Menghadap kiblat sunnah. Sapi dirobohkan Pak, kalau jalannya mulus, sesuai kadang alhamdulillah rapi cakep menghadap kiblat. Tapi kalau sapi udah ngamuk, udah kulintiran, segala macam udah susah, ketika roboh di situ aja langsung ikat. Dan kenapa? Daripada udah roboh maksain, pengen kiblat nih, busuk-busuk itu sapi. Akhirnya ihsan, tidak ihsan. Akhirnya menyiksa sapi, begitu kan? Apalagi kalau sapi sudah bangun lagi, itu kerja keras Pak. Sapi udah roboh, kalau bangun lagi ngamuknya bukan main. Jadi ketika udah roboh, ketika emang sapi udah sudah robohkan, ketika roboh, kalau bisa ikat situ sembelih di situ. Jangan pilih-pilih harus di sini, harus di sini, jangan. Nah, begitu ya. Nah ini salah satu nih yang kita harus sama persepsinya. Memukul dan menendang dan menduduki hewan kurban. Kayak tadi kan, nah ini etis Pak kayaknya. Didudukin hewan kurban. Kurang etis lah tuh yang poin gambar ketiga. Nah, mengasah pisau di hewan kurban yang tadi ya. Yang harus menyembelih hewan kurban adalah orang dituakan sesepuh tempat. Ini yang harus kita ubah persepsinya. Siapapun yang menyembelih, yang mumpuni, yang potensi, yang bisa dan terbiasa, itu yang dipercaya dipilih. Jadi harus kesepuhan, harus Pak Ustadz ini yang sudah dituakan, jangan Pak. Yang terus saya bilang, semakin bertambah usia, semakin lemah tangan menggenggam. Harusnya antara generasi muda dan generasi tua korelasi, saling mendukung, saling support. Lalu menggunakan kain
gabut menghantarkan kaki hewan kurban ya, ini yang dihindari. Menyembelih dengan satu tarikan dan pastikan telah memutus 4 saluran sesuai syarat ini. Jadi di sini kita luruskan, tidak harus satu tarikan, yang penting ihsan. Nah, memutus hukum di sini pasangan hukum mati dan manajernya. Jadi Pak, potong sapi di mana sih Pak? Leher apa di badan? Leher mana? Pak, kalau lewat kebutuhan, kalau tukang jadwal Pak, apalagi perjanjiannya dapat kepala Pak, kadang-kadang saja kali. Motong di sini dan dari pangkal. Nah, triknya ya apa aja ya, supaya dapat bagian yang kebanyakan gitu ya. Pak, kata Imam Syafi'i, wajibnya itu hanya hukum dan mati. Jadi beda-beda mazhab ya. Ada juga yang harus 4 saluran terpotong, ada juga yang cukup. Tapi sebenarnya semua sama. Kenapa? Kalau kita lihat posisi leher, anatominya, ini kan 4 saluran dari sini lebar. Nah, di sini mereka berkumpul Pak, di sini berkumpul. Ke sini lebar lagi. Nah, makanya kalau kalau ayam itu ada rumusnya. Ayam patokannya 1 jempol dari rahang. Di situ titik kumpulnya 4 urat. Kalau domba 3 jari dari rahang. Di situ titik kumpulnya. Nah, kalau sapi 5 jari. Patokannya itu. Ini yang ngomong Dr. Suratiko, Profesor IPB langsung dari Tanah mungkin kenal itu. Udah pasti rumusnya 1, 3, 4, 1 untuk ayam, 3 untuk domba, 5 untuk sapi. Tapi jangan dipilih juga Pak, sapi, nah bahaya. Kita aja 5 di situ. Nggak usah harus digini pakai tangan, takutnya sapi ngejentak tangan kita ini, gitu ya. Hati-hati gitu. Imam Syafi'i bilang cukup 2 saluran hukum sama mati. Nah ini hebat ulama-ulama kita, Pak. Kalau kita telah ada Dr. Suratiko di sini area anatomi berkumpul di sini. Posisi hukum sama mati ada di bawah hukum gede. Jadi hukum mati itu kalau bahasa kita mah, kalau Bapak sering lihat saluran kayak pembuangan mesin cuci apa khusus itu Pak, kan ada leher kayak pembuangan mesin cuci ya, leher kayak ini. Nah itu posisinya Pak ada di bawah godejennya kalau dikumpul itu. Jadi benar kata yang sampai ketika hukum sama mati terpotong, kan logikanya gini. Ini hukum mati yang gede, urat gede. Wadah jenis ada di atasnya, otomatis dong ketika ini terpotong ini gak akan putus. Tuh hebat ulama kita, telah sampai segitu jauhnya. Kok kata mazhab ini mah 2 aja cukup, kata mazhab ini mah harus 4. Sebenarnya sama aja patokannya. Nah, dia posisi di bawah leher ke atas nih. Ini di sini posisinya nih, titik kumpul di atas. Logikanya nggak mungkin dong, hukum mati terpotong ini enggak yang atasnya. Nah itu, makanya wajib yang 2 terpotong. Kalau udah terpotong otomatis yang atas juga akan terpotong. Seperti itu. Pemahaman jadi ya usah itu harus 4 saluran gitu ya. Nah ini mah jangan menggunakan bom ya, kita lewat aja. Memastikan jurus yang lelap tidak meninggalkan hewan sembelihan sebelum memastikan darah keluar dengan sempurna hingga hewan dinyatakan mati sempurna. Ini Pak, ketika sembelih koreksi dulu, minimal dicek Pak kematiannya. Pertama dari bola mata, apakah ada respon, lalu dari lihat darah, apakah saluran darahnya ada yang masih muncul. Lalu ketika sudah tidak ada, cek Pak badan. Kalau masih ada efek pergerakan, nah itu belum sempurna. Lalu kalau misalnya kaki juga Pak, kuku domba atau kuku sapi ada selaknya. Ini jangan pakai tajamnya Pak. Ini aja nih colek, sensitif. Kalau udah nggak ada pergerakan selesai, terakhir buntut. Kalau sampai udah nggak ada refleks, buntut jatuhkan dalam refleks, insya Allah dalam sempurna baru mau dieksekusi. Begitu. Jangan sampai kadang-kadang gini, baju sendiri kan sekalian kalau duduk mungkin, tinggalin, gagah katanya mah. Itu Pak, kadang-kadang akidahnya niatnya berbeda. Jadi bukan niat ibadah motong sendiri, tapi ya pengen pamer pisau, tajaman pisau. Kan seperti itu saja. Nah ini larangan untuk menyerang hewan. Nah ini ya ketika hewan belum mati jangan disiram dulu Pak. Karena kenapa? Kita aja manusia kalau lupa Pak kena air, perintah kita ampun, apalagi hewan Pak. Biarkan aja mati dulu, di dalam mati sempurna, baru darah bersihkan. Memastikan kematian hewan tadi ya, sebelum pengulitan, proses pengulitan dan pemisahan daging dilakukan secara cepat dan memperhatikan sanitasi. Nah ini udah umum juga ya. Memastikan pekerjaan untuk menutup aurat. Nah ini Pak yang tadi disampaikan karena lebih adab, kebersihan diri, kebersihan alat dan lain-lain. Menyiram kaki dengan daerah alasan. Nah ini
Pak mitos Pak, kadang-kadang harus menyiram kaki dengan darah untuk alasan kesehatan. Wah supaya ini nih, pakai ini ya pakai itu mitos. Nah, menampung dan mengolah darah menjadi bahan makanan. Kalau kata orang Jawa bilang halus ya. Daging yang kental diolah halus orang rumah. Nah ini tentang lingkungan Pak. Nah kalau bisa mah jeruan Pak jangan sampai dibuang asap. Jeruan sampai dibuang di kali. Takutnya kali aja udah kotor, cuci kali tanpa kotor. Tambah lagi buang jeruannya kontaminasi lah kali sungai. Tapi sini kain lah ya. Nah itu teknis menulisnya penggunaan pastikan dalam pembagian daging kurban. Pak teknis itu pakai daun dan pakai ini. Teknis yang terakhir simpan daging dalam alat jika pendingin tidak dapat. Simpan daging dalam alat pendingin jika dikonsumsi. Nah, alhamdulillah selesai. Nah mungkin